Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Kada Frama. Untuk teman-teman yang menonton video ini, salam kenal. Kali ini saya akan membuat tutorial tentang cara membuat user interface menarik pada aplikasi Android Studio. Baik, langsung saja kita buka aplikasi Android Studio. Nah, langsung saja kita membuat project baru, start a new Android Studio project. Nah, ini merupakan beberapa template activity yang telah disediakan oleh Android Studio. Jadi setiap template ini memiliki fungsinya masing-masing atau fungsi tertentu. Namun untuk saat ini kita akan menggunakan empty activity. Next, beri nama pada project yang akan kita bangun. Misalnya saya menggunakan counters. Ini merupakan package name-nya. Lalu ini merupakan simulation atau lokasi tempat kita menyimpan folder yang akan kita bangun. Misalnya saya menyimpan di folder kuliah. Ini bahasa yang akan kita gunakan, yaitu bahasa Java. Lalu ini ada minimum API level. Jadi misalnya saya menggunakan API Jelly Bean, maka ketika saya menginstal aplikasi ini menggunakan Android Ice Cream Sandwich, maka aplikasi tidak dapat install karena minimum API levelnya itu adalah Jelly Bean seperti itu. Terus saat ini saya akan menggunakan Lollipop. Langsung saja finish. Kita tunggu sebentar. Nah, sudah selesai. Nah, bisa dilihat ini merupakan tampilan setelah kita membuat project. Di sebelah kiri ini adalah struktur folder dari Android Studio. Di sini terdapat manifest, yaitu tempat untuk menginisialisasi segala activity yang ada dalam project ini. Lalu ada Java, yaitu tempat main activity, yaitu segala pemrosesan dengan bahasa Java akan tulis sini. Selanjutnya ada REST atau singkatan dari resource. Terdapat drawable, layout, map, dan values. Nah, untuk drawable ini biasanya tempat untuk menaruh gambar, lalu layoutnya untuk mengatur segala keperluan untuk mendesain. Biasanya kita mendesain user interface itu lebih banyak menggunakan layout. Lalu ini map sama seperti drawable, namun gambar yang disimpan di sini berukuran lebih kecil. Nah, berikutnya ada values. Dalam values terdapat colors, strings, dan styles. Nah, ketiganya ini memiliki fungsi masing-masing. Jadi ketika kita buka colors, maka di sini terdapat kode yang berisikan tentang warna-warna yang akan kita panggil nanti pada saat kita mendesain user interface seperti itu. Lalu berikutnya ada string, sama seperti colors, tetapi pada string ini adalah tempat ada kode untuk membuat string yang dapat kita akses nanti pada saat kita membuat desain user interface.
Lalu berikutnya ada style. Style ini saya juga kurang mengerti. Nah, itu saja beberapa struktur folder dari Android Studio. Berikutnya saya akan membuat tutorial tentang cara membuat user interface menarik, yaitu user interface yang kita buat itu seperti ini. Jadi yang akan kita buat itu seperti ini. Nah, seperti ini. Jadi bisa dilihat di sini pada tampilan ini kita akan menggunakan beberapa komponen yang disediakan oleh Android Studio, yaitu di sini kita akan menggunakan komponen text view, komponen button, dan beberapa komponen layout seperti linear layout, vertikal maupun horizontal, seperti itu. Nah, langsung saja kita mulai membuat tampilan dari UI ini. Pertama kita buka activity main.xml. Nah, ini merupakan layout editornya, tempat kita mendesain dan membuat user interface. Di sini terdapat palet, yaitu tempat komponen-komponen yang telah disediakan oleh Android Studio, baik itu text view, button, layout, dan masih banyak lagi. Lalu ini merupakan komponen tree. Pertama, untuk membuat tampilan seperti ini, kita memerlukan yang namanya linear layout. Itu terdapat pada layout linear layout vertikal. Kita drag and drop, lalu kita taruh di layout editor. Nah, bisa lihat sini, maka setelah kita mendrag and drop linear layout komponen ini ke dalam layout editor, secara otomatis juga akan tersimpan di dalam komponen tree seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan membuat constraint dari linear layout. Caranya mudah, tinggal mengklik komponennya, lalu di sebelah kanannya terdapat atribut yang bisa digunakan untuk mengedit atau cara membuat constraint. Bisa diklik tanda tambahnya. Di sini kita masukkan value not. Begitu juga bagian kiri, bagian bawah, dan bagian kanan sudah terbentuk constraint. Selanjutnya perlu kita ketahui, jadi linear layout ini berfungsi untuk sebagai kontainer untuk komponen yang lain. Jadi komponen-komponen yang lain atau seperti text view dan button itu akan berada di dalam linear layout ini seperti itu. Untuk selanjutnya kita bisa tambah linear layout horizontal yang berfungsi untuk menaruh komponen button yang akan dibuat nanti. Itu selanjutnya tambahkan lagi linear layout vertikal ke dalam linear layout vertikal yang telah kita buat tadi. Nah, jadi sudah terdapat. Nah, untuk berikutnya
kita akan mulai mengedit setiap komponen-komponen yang sudah kita masukkan. Kita akan masuk ke bagian teksnya pada activity main XML. Nah, di sini merupakan tempat source code dari setiap komponen-komponen yang telah kita masukkan ke dalam layout editor tadi. Di sini bisa dilihat ada text view, lalu di sini ada button. Kita akan mulai mengedit satu persatu setiap komponen yang telah kita masukkan dalam layout editor tadi. Mungkin kita akan mulai dari text view pertama. Jadi dari text view ini pertama kita akan mulai mengganti teks yang terdapat di dalam text view. Kita kembali ke bagian teksnya, kita lihat text view. Ini merupakan kode dari komponen text view. Jadi cara untuk mengganti teksnya yaitu pada Android Text. Seperti pada tampilan ini, kita akan menggunakan text view-nya itu adalah angka 0. Jadi kita masukkan saja angka 0. Lalu kita coba lihat kembali ke bagian desainnya. Dapat dilihat di sini teks pada text view sudah berubah menjadi 0. Atau mengganti teks pada setiap komponen juga dapat dilakukan dengan cara memanggil string pada string.xml. Misalnya kita akan membuatkan nama dari setiap komponen yang telah dibuat tadi. Jadi pertama text view. Metodenya berdasarkan angka 0. Nah, ini sudah terbentuk string yang telah kita buat tadi. Kita akan buat lagi button 1 dengan nilai minus. Lagi kita buat button 2 dengan value to reset. Satu lagi button 3 dengan value. Oke, jadi string dari setiap atau nama dari setiap komponen telah kita buat. Selanjutnya kita akan memberikan penamaan pada setiap komponen. Terus kembali lagi ke teks pada activity main.xml. Jadi dapat kita panggil akses dengan cara di sini kan tampil pilihan string yang telah kita buat tadi. Jadi kita akan pilih text view. Sudah terganti teksnya. Selanjutnya kita akan mengganti ukuran dari teks yang telah kita ganti tadi dengan menggunakan Android text size. Lalu kita masukkan ukurannya, terus kita lihat lagi. Nah, teks pada text view ukuran teks pada text view sudah berubah menjadi lebih besar. Mungkin agar terlihat tampil seperti pada contohnya. Kita buat lebih besar lagi. Oke, 300. Ya, sudah cukup besar. Selanjutnya kita akan membuat teks tersebut berada di tengah-tengah secara horizontal dengan menggunakan ketik Android, menggunakan text alignment. Nah, kita masukkan center. Lalu kembali lihat ke desainnya. Nah, di sini teks dari text view-nya sudah berada di tengah secara horizontal. Namun kita akan membuat teks ini sedikit berada di tengah vertikal. Kembali lagi ke teksnya. Kita akan menggunakan Android padding. Pada Android padding ini bisa kita atur letak dari teks pada text view secara vertikal. Misalnya saya
cukup. Baik, selanjutnya untuk text view, layout text view mungkin sudah cukup. Mungkin kita lanjutkan ke button. Sekarang kita akan mengedit layout dari button. Mengedit button. Kita akan mengganti button yang pertama. Kita akan mengganti teks pada button sebelah kiri, button 1. Kita lihat pada button 1, button paling kiri sudah terlihat berubah, teks berubah menjadi minus. Selanjutnya kita akan ganti ukuran dari button ini menggunakan Android text size, memutihkan Android text size. Mungkin kita gunakan 24 dp. Jadi sudah terlihat cukup. Selanjutnya kita ke button yang kedua, yaitu button reset. Sudah terganti teksnya menjadi reset. Kita ganti size nya menggunakan text size 24 dp. Jadi sudah berubah. Berikutnya untuk button yang ketiga, button 3, sekarang kita ganti size nya dengan menggunakan text size. Kita samakan saja 24. Jadi buttonnya sudah terbentuk, teks dalam button sudah terganti. Mungkin kita bisa tambahkan cetak tebal pada button itu dengan cara menggunakan Android Textile. Jadi dengan Android Textile ini kita dapat mengatur teksnya menjadi bold, italic, normal. Misalnya kita mau bold, kita samakan semua 3 button ini. Nah, jadi teks pada button sudah berubah menjadi bold, cetak tebal. Sudah mulai terlihat bentuknya. Mungkin sekarang kita bisa lanjutkan untuk memberikan pewarnaan. Kita memberikan warna dari setiap teks dan backgroundnya. Kita mulai dari memberikan warna pada text view. Nah, bisa dilihat di sini warna pada contoh yang akan kita buat itu warna teksnya itu berwarna hitam tebal, sedangkan pada tulisan ini masih kurang tebal, terlihat kurang tebal. Jadi cara mengganti itu dengan memberikan text color pada text view. Menggunakan text color. Di sini kita bisa memilih warna-warna yang akan kita gunakan. Jadi tadi karena kita menggunakan hitam jelek, bisa kita lihat kembali. Jadi warna sudah berubah, warna teksnya. Selanjutnya kita akan mengubah warna dari background text view. Kita bisa mengaktifkan Android background. Nah, sama seperti penggunaan string.xml tadi, pada penggunaan warna juga kita bisa gunakan atau kita bisa akses melalui color.xml. Misalnya
Ini kita akan menambahkan color untuk warna untuk text view. Text view color. Nanti jika tidak hafal dengan kode warnanya, kita bisa mengganti warna itu di sini dengan cara mengklik ini. Jadi misalnya kita mencari warna yang sesuai dengan background text view ini. Mungkin kita bisa menggunakan ini. Nah, selanjutnya langsung saja kita buat untuk memberikan warna dari komponen button. Misalnya kita ganti menjadi button color. Satu lagi kita akan memberikan mengeluarkan warna dari button yang lain. Others button color. Nah, langsung saja kita kembali ke activity main.xml. Selanjutnya kita akan mengganti background dari atau text color, background dan text color dari text view. Misalnya saya menggunakan color black. Color black. Kita mengganti text color menjadi color black. Lalu saya juga akan mengganti warna background dari warna background dari text view sudah terganti. Saatnya saya akan mengganti warna background dari button. Saya akan mengakses button minus, jadi kita menggunakan others button color. Yang kali ini menggunakan Android background button reset. Jadi dia akan menggunakan button color. Kita akan ganti dulu text view-nya akan berwarna biru, button color-nya akan berwarna merah. Kita memberikan warna pada background button.
tekan garis button keluar. Setelah itu kita bisa melihat di sini. Sudah kita lihat coba kita run dulu. Nah, kita bisa lihat di sini dengan mencet tanda ini lalu mulai desain. Nah, maka tampilan akan terlihat seperti ini. Sudah memiliki background dan button juga sudah memiliki warna background. Mungkin ini saya buat sedikit turun pada padding text view 60. Sedikit turun agar membuatnya berada di tengah. Nah, seperti ini. Audio Jungle. Baik, mungkin sekian dulu tutorial dari saya. Tutorial tentang membuat user interface menarik dengan menggunakan aplikasi Android Studio. Jadi kita sudah berhasil membuat tampilan user interface yang sesuai dengan contoh yang telah ada seperti itu. Mungkin sekian dulu. Akhir kata saya ucapkan terima kasih.